Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini senang sekali rasanya dapat kembali lagi menemani Anda tentunya di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Rehana dan juga Ana. Iya, tadi sama sore mungkin rasanya ingin di studio sore aja gitu. Tapi tenang saja pemirsa, kami sebelum nanti sore, masih siang, kita akan menyajikan beragam informasi terkini untuk Anda. Langsung saja ke informasi pertama. Ini adalah wanita muda di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang ditembak oleh pelaku curanmor dan saat korban memergoki pelaku ini sedang beraksi. Dua pelaku pencurian sepeda motor beraksi di sebuah ruko di Jalan Ra'a Abu Samah, Sukapangun, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban dan beberapa warga lainnya langsung mengejar pelaku tak lama setelah mereka berhasil mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Kejar-kejaran pun terjadi antara pelaku dan beberapa warga di lokasi. Seorang pengendara motor wanita yang kebetulan melintas ikut mengejar saat tahu ada aksi pencurian di lokasi. Naasnya, seorang pelaku menembakkan senjata api dan mengenai kaki sang wanita. Tim Reskrim Polrestabes Palembang langsung menangani kasus pencurian dengan senjata api tersebut. Peluru yang meletus dari senjata pelaku sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan akan diuji terlebih dahulu. Sedangkan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan. Korban ini salah satu orang yang mengejar terhadap pelaku dalam keadaan pelaku sudah terdesak, melepaskan tembakan senjata mengarah ke bagian kaki. Untuk saat ini korban dibawa kemana, Bang? Saat ini masih dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini tim sedang bergerak, Bang, mencari pelaku. Masih bergerak. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kecelakaan adu banteng antara motor dan juga mobil box ini terjadi di Jalan Raya Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Korban, pengendara sepeda motor terpental hingga tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit Syam Rabu, Bangkalan. Kecelakaan antara sepeda dan mobil box membuat kemacetan di Jalan Raya Pasana, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan yang melibatkan sebuah mobil box dan sepeda motor. Insiden berawal saat mobil box melaju dari arah timur menuju Bangkalan Kota. Saat sampai di TKP, pengemudi berusaha menyalip antrian kendaraan lain yang ada di depannya. Mobil tersebut masuk ke jalur kanan, namun pada waktu bersamaan juga motor melaju kencang dari arah berlawanan dan terjadi benturan keras yang tak bisa dihindari. Pengendara motor berinisial R langsung terpental ke parit sementara sepeda motornya rusak berat dan korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kronologi kejadiannya antara kendaraan truk box Nopol W 9349NA dengan sepeda motor Honda Beat Nopol L3064JT. Kendaraan truk box tersebut berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di tempat kejadian mendahului antrian kendaraan di depannya, selanjutnya bertabrakan dengan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur. Sementara dua kendaraan yang terlibat sudah diamankan di kantor unit Laka Lantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Aksi pembalakan terhadap supir truk yang dilakukan oleh preman dengan dalih jasa pengamanan di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Bos, kita ini ada kawalan, Bos. Nih, buktinya ini, si abang ini. Ya kan? Ya. Takut saya ngebohong apa tuh, berapa? Ada, Bos. 100.000. 100.000 kan? Yaudah. Sebuah rekaman video viral memperlihatkan detik-detik seorang supir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang supir sengaja merekam aksi pembalakan sebagai bukti karena supir tersebut dipalak sebesar Rp100.000 sebagai jasa pengamanan. Tak membutuhkan waktu lama, aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat akhirnya berhasil membekuk pelaku. Pelaku berinisial MR, 32 tahun, dibekuk di rumah kontrakannya di Jalan Kedung Ijo, Kebon Melati, Tanah Abang. Dalam rumah pelaku, petugas mendapati uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi, dan alat hisap sabu. Tim opsional kami berhasil melakukan pengungkapan
melakukan pengungkapan atas dugaan peristiwa pemerasan yang beritanya viral di sosial media, dari berbagai platform sosial media. Rekan-rekan juga mengetahui adanya pemerasan terhadap supir angkutan jenis pick up dengan jumlah kerugian sekitar Rp100.000. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban aksi premanisme seperti pemalakan dan pungli agar segera melapor sehingga para pelaku bisa ditindak dengan cepat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pihak keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan yakin ia tidak bunuh diri. Pihak keluarga menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dan yakin kebenaran dan keadilan akan datang. Keluarga Arya Daru Pangayunan menanggapi rilis Polda Metro Jaya soal hasil penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meta Bagus, kakak ipar diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ditemui di rumahnya di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pihak keluarga Arya Daru menyatakan seluruh keterangan dan juga data yang dirilis oleh Polda Metro Jaya tidak dapat disimpulkan bahwa almarhum melakukan bunuh diri. Baik istri maupun keluarga besar meyakini Arya Daru adalah sosok yang memiliki semangat hidup dan etos kerja yang tinggi. Menurut Bagus, almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerita mengenai beban kerja yang mengarah atau memicu depresi. Pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Keluarga Arya Daru meminta kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan hingga terungkap peristiwa sebenarnya. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik, karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Keluarga Arya Daru menghormati dan menghargai proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Keluarga berharap proses penyelidikan berlangsung secara cermat, menyeluruh, dan profesional. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya menyatakan kasus kematian atau tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini belum dihentikan atau SP3 meskipun tidak ditemukan tindak pidana. Polisi masih membuka ruang jika ada masukan atau temuan baru dari pihak lain terkait kasus kematian diplomat muda tersebut. Polisi telah menyelesaikan penyelidikan perkara kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal 8 Juli lalu di kamar kosnya dengan kondisi terlilit lakban. Hasilnya, polisi menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana. Penyebab tewasnya Arya Daru juga dipastikan melalui otopsi terhadap jenazah. Uji laboratorium toksikologi dan histopatologi juga telah dilakukan terhadap organ-organ dalam Arya. Nah, terus orang mempersoalkan motifnya, mengapa sampai demikian. Nah, motifnya itulah yang tidak dipublikasi oleh Polri kepada publik, tapi yakinlah bahwa itu sudah disampaikan pada pihak keluarga terdekat. Ya. Nah, sekarang bagaimana keluarga terdekat kok tidak menyampaikan juga motifnya? Tentunya hal-hal yang menyangkut privasi, ya, privasi, dan itu dilindungi oleh hak asasi. Termasuk Polri juga tidak akan menyampaikan hal-hal yang akan mengganggu masalah privasi keluarga, itu menyangkut hak asasi manusia, ya. Jadi cara menyampaikannya dengan sedemikian hati-hati gitu. Nah, tentang misalnya kami tidak yakin dia melakukan gitu. Nah, soal dalam kasus ini bukan soal yakin atau tidak yakin, tetapi menyangkut masalah pembuktian. Polisi juga memastikan dalam rekaman kamera pengawas tidak ditemukan penyisipan atau potongan frame. Namun pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat mengatakan CCTV yang ditampilkan tidak lengkap.
Kalau seseorang bisa ditampilkan saat dia buang sampah saja bisa, ya berarti pulang kantor juga masih bisa normal. Buang sampah di review kok. Ada orang seliweran buka-buka baju malah di review juga kok. Orang pegang sapu di review. Tetapi semudah untuk mengetahui kapan orang itu pulang, berangkat, dan kemudian di tempat tinggalnya dia kapan berangkat tugas, itu normal. Kalau bisa direview di rooftop, area yang harusnya secure. Bahkan polisi tidak boleh men-share yang dia di rooftop malah. Itu dikasih lihat kepada publik. Yang simpel saya nanya, sekarang yang di lobi saat dia pulang, ya kemudian saat dia di tempat pusat pembelanjaan itu lebih umum daripada rooftop. Nggak berani polisi menayangkan di situ. Di sisi lain, kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menyoroti soal ponsel Arya yang hingga kini masih belum ditemukan. Mengapa ada orang yang kemudian menghilangkan atau kemudian menyimpan gitu ya alat komunikasinya? Karena di sisi lain untuk dia pergi ke point to point dari crime scene itu dibutuhkan komunikasi. Terus kemudian yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin orang yang misalnya gitu ya berada di kos-kosan terus dia lebih rela gitu untuk membeli makanan secara secara offline daripada secara daring. Nah, pertanyaan seperti inilah yang kemudian memberikan ruang tafsir yang menjadi cukup beragam karena kemudian didukung dengan pernyataan dari Polda Metro bahwa memang korban dan kemudian ada kemungkinan untuk dibuka penyidikan lebih lanjut. Lalu apakah ponsel Arya Daru yang belum diketahui keberadaannya bisa menjawab misteri kematiannya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, viral seorang guru SMA N1 Bandung dilaporkan hilang dan sudah 1 pekan lamanya. Ya, guru tersebut diketahui bernama Ardi Richardiansyah dan merupakan guru yang baru diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Inilah sosok Ardi Richardiansyah, seorang guru pelajaran kewirausahaan dan ekonomi SMA Negeri 1 Bandung, Jawa Barat. Hampir 1 pekan, Ardi tidak mengajar di SMA Negeri 1 dan tidak diketahui kabarnya. Ardi pun dinyatakan hilang dan keluarga sempat menyebarkan pemberitahuan hingga viral di media sosial. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung sekitar pukul 12.30 WIB. Ardi saat itu pamit untuk mengambil paket. Setelah itu pihak keluarga menggambarkan pihak sekolah bahwa Ardi hilang. Menurut pihak sekolah, Ardi sempat mengalami permasalahan pribadi yang diduga berkaitan dengan investasi. Diduga Ardi meminjam uang dari 9 rekan guru dan koperasi sekolah dengan alasan untuk investasi dalam bentuk barang dan jasa yang rencananya akan dimasukkan ke sejumlah sekolah. Total uang yang ia pinjam dari guru dan koperasi sebanyak Rp373 juta. Pihak kepolisian pun telah mendatangi sekolah dan meminta keterangan dari sejumlah guru serta pihak yang merasa sempat memberikan pinjaman kepada Ardi. Senin Selasa itu dia masih datang ke sekolah. Yang bertemu itu dengan satpam. Karena katanya ada sesuatu paket yang dia belum ambil. Nah, itu yang saya tahu itu. Kemudian hari Rabu juga masih ada dengan satpam juga. Nah, baru di hari Kamis, jadi Kamis minggu kemarin itu dinyatakan dari pihak keluarga, karena yang melaporkan itu keluarga, bahwa Pak Ardi itu dinyatakan hilang. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan dan pihak sekolah membuka komunikasi dengan keluarga maupun pihak berwajib untuk mendapatkan kejelasan. Pihak sekolah mengimbau kepada siapapun yang mengetahui keberadaan Ardi Richardiansyah untuk segera menghubungi pihak berwajib. Dari Bandung, Jawa Barat, JP Kurnia, Asep Barbarat, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini hilangnya seorang guru SMA N1 Bandung yang hilang, kami sudah terhubung dengan Kompol Ricky Erikson, Kapolsek Coblong. Selamat siang, Pak Kapolsek. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Riki, kami ingin tahu kronologi kasus ini mulai dari hilangnya siapa yang melaporkan? Oke, baik. Jadi untuk hilangnya saudara AR ini yang memang beralamat di daerah Sekelwa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Jadi awalnya dari saudara AR ini
membuka kesempatan kepada rekan-rekan gurunya untuk berinvestasi. Jadi investasi kepada saudara AR ini dengan harapan ataupun dengan janji bahwa akan ada keuntungan setiap bulannya. Jadi untuk setiap bulannya pada tanggal 25 itu keuntungan masuk kepada yang berinvestasi tersebut. Namun setelah beberapa hari ataupun juga sudah lepas bulan, ternyata keuntungan yang dari rekan-rekan korban, dari rekan-rekan di sekolah tersebut belum ada masuk juga. Sampai tanggal 23 terakhir yang bersangkutan tidak ada lagi, ataupun juga yang bersangkutan menghilang. Jadi setelah menghilang, ya, dari pihak sekolah sudah melaporkan juga ke pihak Disdik, karena yang bersangkutan ini merupakan guru ekonomi di SMA 1 Cimahi. Dan dari pihak keluarga sudah juga membuat pelaporan mengenai orang hilang di SPKT Polrestabes Bandung. Baik, Pak. Tapi kapan mungkin terakhir kali terlihat aktivitasnya seperti apa, dan apakah ada indikasi jika korban ini ataupun guru ini apakah saat ini bersembunyi, Pak? Untuk terakhir kali tanggal 23 masih ada di sekolah dan juga berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain bersama guru maupun juga dari kepala sekolahnya. Namun setelah itu dia izin untuk keluar, dan dari situlah sudah tidak ada lagi kabar ataupun juga dari saudara AR ini pulang ke rumahnya. Jadi para pihak dari pihak sekolah maupun dari pihak keluarga melaporkan. Dan sampai saat ini kita tetap berupaya untuk tetap melakukan pencarian maupun kita secara manual ataupun juga kita bisa publish ke rekan-rekan jaringan untuk bisa mendapatkan keberadaan saudara AR ini. Oke, Pak, adakah dugaan investasi tersebut merupakan investasi bodong? Nah, untuk investasi bodong, dugaan pasti ada. Namun kita juga masih menunggu jadi laporan-laporan rekan-rekan ataupun dari luar yang menginvestasikan uangnya tersebut kepada saudara AR. Jadi kita masih dugaan untuk sementara ini. Oke, artinya masih dugaan, Pak, tapi mungkin hingga saat ini polisi sudah mencari ke daerah mana saja, Pak? Betul, jadi khususnya kita sudah di daerah Bandung, ya sudah kita lakukan pencairan maupun juga kepada rekan-rekan saudara AR maupun juga saudara-saudara ke saudara AR. Baik, terima kasih Pak Riki sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali bertugas, semoga segera dapat ditemukan. Baik. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Polres Badung ini diketahui menggelar rekonstruksi kasus penembakan 2 warga negara Australia yang menewaskan ZR dan melukai SG di Villa Casa Santisya, Munggui, Kabupaten Badung, Bali pada Juni lalu. Polisi menghadirkan 2 orang tersangka berinisial MC alias Coskun dan TPM alias Topu. Rekonstruksi dilaksanakan di 3 lokasi, yakni toko bangunan, tempat para pelaku membeli palu, lokasi penembakan di sebuah villa desa Munggu, Kabupaten Badung, dan juga di kawasan Subak Anyelir, lokasi para tersangka membuang barang bukti berupa senjata. Para tersangka ini memperagakan 11 adegan, di mana adegan ke-7 dan ke-8, 2 pelaku melakukan penembakan kepada korban. Rekonstruksi dikawal aparat kepolisian bersenjata lengkap. Siapa? Iya, masuk ke dalam kamar mandi. Enggak sih, Deden, soalnya nggak ada nih. Iya, kamar mandi, iya. Langsung masuk ke dalam dia. Adegan itu berjumlah 11 adegan. Dari yang toko Sinar Harapan sampai dengan di sini dan kemudian terakhir nanti di
buit anyelet. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, kebijakan ini untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Menurut PPATK, pemirsa, pemblokiran ini juga untuk mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Pemblokiran rekening dorman ini dilakukan jika terpenuhi 3 kriteria, yaitu terkait pidana, rekening penerima bantuan sosial yang tidak digunakan selama 3 tahun, dan rekening instansi pemerintah yang dinyatakan dorman. Sementara itu, pemirsa, PPATK mengungkapkan jika ada 15.000 dari 1 juta rekening dorman yang diteliti ternyata malah disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Ya, lantas pemirsa, sebenarnya definisi rekening menganggur itu seperti apa yang akan dibukukan oleh PPATK? Berikut kami hadirkan keterangan Kepala Biro Humas PPATK M. Natsir Konggah dalam program Kabar Petang TV One. Ini tidak serta-merta ya penghentian sementara ini dilakukan. Dari 5 tahun terakhir ini memang trennya begitu meningkat tahun ke tahun gitu ya, dan banyaknya saudara kita yang menjadi korban. Lalu kita panggil tuh perbankan ya dan meminta agar mereka menyerahkan data rekening dorman tadi. Jadi kriteria dorman itu masing-masing bank berbeda dia. Nah, atas dasar laporan itu maka itu kita hentikan sementara. Dan ini membantu perbankan juga ya di dalam menjalankan tugas fungsi Dewan Kewenangannya dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa atau know your customer. Nah, dari penghentian sementara ini mereka memiliki kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan pemilik sah dari sebuah rekening. Pemirsa, kebijakan pemblokiran rekening yang sudah lama tidak digunakan alias rekening dorman mendapatkan respon beragam dari sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai kebijakan pemblokiran tersebut memicu sentimen publik yang khawatir jika uangnya tidak aman. Mereka meminta PPATK memberikan informasi serta penjelasan yang lebih jelas dan masuk akal. Bahwa sebenarnya dari bulan-bulan kemarin ya ada isu terkait pemblokiran rekening konsumen ya dalam hal ini. Tapi konsumen sekarang ini mempertanyakan alasan yang masuk akal dan logika terkait pemblokiran. Tadi Bapak dari PPATK mungkin menyampaikan bahwa untuk perlindungan. Ya, untuk perlindungan konsumen terkait ada dugaan tindak pidana ya, misalnya pencucian uang. Tapi yang perlu juga kami sampaikan di sini, kami sebagai perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen bahwa konsumen itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Artinya ketika dilakukan suatu pemblokiran, kami mempertanyakan dan konsumen mempertanyakan juga dengan pemblokiran itu dana-dana yang tersimpan di kartu kredit atau kartu rekening konsumen itu dikemanakan, apakah dikembalikan atau disimpan ke negara. Nah, itu kami yang pertanyakan juga. Pemblokiran rekening PPATK dianggap melanggar hak dasar konsumen. Selain itu, PPATK juga harus menjelaskan bagaimana proses pembukaan blokir agar tidak mempersulit konsumen, serta menjamin uang yang diblokir tetap aman dan utuh. Terjadi suatu pemblokiran, tapi kami harapkan juga dari PPATK untuk memberikan informasi kepada konsumen. Yang pertama, keterbukaan informasi itu terkait misalnya dilakukan pemblokiran, uang-uang yang sudah diblokir itu harus transparan ya, disampaikan ke konsumen nominal seperti apa dan bagaimana nanti konsumen untuk mengambil uang itu yang telah diblokir. Itu hal itu. Terus yang ketiga bahwa kami juga meminta sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen agar PPATK ini membuka suatu kanal pengaduan ya. Sehingga nanti konsumen ketika mendapatkan atau rekening yang bersangkutan diblokir, sehingga mudah untuk meminta kepada PPATK bahwasanya ini nomor rekening belum ada dugaan atau tindak pidana yang dilakukan untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan. Menurut YLKI, urusan uang sangat sensitif sehingga diperlukan transparansi, apalagi rekening yang diblokir merupakan rekening tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan jangka waktu tertentu.
kita sebagai YLKI, sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen meminta kepada PPATK untuk mengkaji ulang terkait kebijakan yang menurut kami merugikan konsumen. Yang pertama, yang kedua bahwa kita juga YLKI meminta keterbukaan informasi ya, ketika nanti kebijakan ini dipaksakan untuk dilaksanakan, maka kita meminta kepada PPATK untuk membuka informasi seluas-luasnya dan transparansi terkait pemblokiran. YLKI juga mendorong PPATK mempertimbangkan kembali kebijakan sepihak tersebut karena tidak terlalu penting bagi masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria diadang dan dianiaya 5 preman yang mengaku sebagai debt collector. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Rehana dan juga pemirsa, ada yang aktivitasnya terlarang tapi nyatanya masih ada di jalanan, yaitu mata elang yang terus saja beredar di jalanan. Nah, kali ini pemirsa, segerombolan mata elang alias tukang tagih kredit kendaraan bermotor kedapatan untuk mengintimidasi korban di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pas dulu ya. Kita cuma jalanin buka saja. Kita tarik arahin ke kantor. Ya? Kita bukan menarik, kita bukan menarik. Iya, ikut proses aja. Para peneror pemilik kendaraan bermotor ini alias mata elang mendapatkan korban yang sedang melintas di Jalan Kelapa Gading Nias, Jakarta Utara. Para mata elang ini beraksi dalam kelompok berjumlah 5 orang, sementara korban sendirian. Awalnya, korban mencoba melakukan perlawanan dengan terus berkendara, tapi para preman jalanan tersebut malah semakin membuat korban terpepet. Korban lalu diintimidasi ramai-ramai oleh para preman. Berbekal sebuah surat yang hanya diperlihatkan singkat pada korban tanpa memberikan kesempatan pada korban untuk membaca, komplotan preman tersebut menendang bahu korban, lalu mencoba merampas sepeda motor. Korban yang berhasil menyelamatkan diri kemudian melapor ke polisi. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan di lokasi perampasan sepeda motor korban. Jadi berdasarkan patroli di sosial media, kami menemukan adanya dugaan percobaan perampasan motor oleh mata elang atau kita biasa sebut matel di wilayah hukum Kelapa Gading. Dan pada saat ini korban baru datang dan menjelaskan kronologi kepada kami. Kronologinya itu seperti apa? Apakah yang bersangkutan dipepet di tengah jalan atau gimana Pak Adit? Betul, jadi pada saat sedang perjalanan korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Penganiayaan itu berupa tendangan di bagian bahu kepada korban, kemudian setelah ada kejar-kejaran, korban berhasil meloloskan diri. Berbekal video yang viral ini, polisi akan dengan mudah melacak keberadaan pelaku yang membuat resah pengguna jalan. Kira-kira apa ya yang bisa bikin jera mata elang agar tak lagi meneror pengguna jalan? Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, musim layangan nampaknya masih sedang berlangsung. Namun sayangnya banyak pemain layangan justru membahayakan pengguna jalan dan berbagai moda transportasi. Meski demikian pemirsa, di sisi lain ada ironi di balik permainan yang kini dianggap banyak mengganggu dan berbahaya itu. Musim layangan sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Karena dukungan angin kencang, festival layangan pun digelar. Sayangnya, permainan layangan ini tak bisa lagi dinikmati pemain layangan kelas Tarkam. Contohnya di wilayah Cengkareng yang berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Anak-anak yang sedang asyik bermain layangan pun merengek agar petugas yang merazia layangan tak mengambil layangan mereka.
Menurut petugas, anak-anak tersebut kedapatan main layangan di area yang dilarang oleh otoritas bandara karena mengganggu keselamatan penerbangan. Setidaknya 10 layangan disita petugas yang akan terus menggelar razia layangan selama musim layangan berlangsung. Sebenarnya, anak-anak ini kehilangan ruang bermain terbuka. Akibatnya mereka pun bermain di mana saja area yang dianggap terbuka, bahkan jika itu di pinggiran jalan. Akibatnya banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kerugian, terutama pengendara sepeda motor. Benang-benang layangan menjerat kendaraan mereka. Bahkan ada yang terkena jerat tali layangan di tubuh, terutama leher dan kepala. Situasi ini pun membahayakan. Hal itu mendorong polisi di berbagai wilayah tanah air mengeluarkan imbauan bagi para pemain layangan, entah anak-anak, remaja maupun dewasa, agar menjauhi area jalan raya. PLN pun ikut mengeluarkan larangan permainan layangan di dekat fasilitas-fasilitas umum kelistrikan. PT KAI juga mengeluarkan imbauan sama. Bahkan beberapa waktu lalu, WUS pernah mengeluarkan sebuah iklan layanan masyarakat di media sosialnya yang berisi imbauan agar tidak bermain layangan dekat fasilitas-fasilitas WUS seperti stasiun dan rel WUS. 181 ayat 1 bunyinya seperti di sini. Emang kenapa nggak boleh? Kalian tahu nggak ini jalur apa? Enggak. Ini jalur WUS atau kereta cepat yang mempunyai tegangan 27,5 kV. Jadi kalian nggak boleh sembarangan memainkan layang di sekitar jalur WUS. Bahayanya apa? Yang pertama, kerusakan kelistrikan. Apabila layang-layang kalian menyangkut di listrik aliran atas atau LAA, ini dapat menyebabkan korsleting, kerusakan LAA, bahkan kebakaran. Yang paling parahnya lagi, kalian lebih bahaya. Nah, apabila kalian memainkan layang-layang, benang kalian putus dan menyangkut di LAA atau listrik aliran atas, ini dapat menghantarkan listrik kalian bisa tersetrum. Oh gitu ya? Takut kenapa? Main yang lain aja yuk, ayo. Perjalanan kereta WUS sendiri sempat terhenti beberapa waktu lalu gara-gara benang layangan yang terjulur di jalur mereka. Sayangnya, larangan-larangan bermain layangan di tempat-tempat berbahaya tak dibarengi dengan pembukaan ruang bermain terbuka bagi anak-anak yang bisa menjamin keamanan bersama. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di saat layangan ini dianggap menjadi permainan yang berbahaya, petugas Damkar Kabupaten Cianjur membuktikan bahwa layangan di tangan yang tepat bisa jadi sarana pertolongan. Mereka berhasil melepaskan burung hantu yang terjerat tali layangan di atas pohon kelapa. Sungguh kasihan burung hantu yang terjerat benang layangan di ketinggian 10 meter ini. Tapi burung hantu ini cukup beruntung karena terjerat di pohon kelapa di area markas Damkar Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang tersangkut sama benang layang-layang kasihan juga. Kurang lebih 7 personil nih yang ada di Mako 1. Kasihan sudah karena cukup tinggi, Damkar pun putar otak bagaimana cara menolong si burung hantu. Tiba-tiba terlintas ide untuk menggunakan layangan dengan benang gelasan yang bisa memotong tali layangan yang menjerat si burung hantu. Si burung hantu pun akhirnya bisa dibebaskan dan tidak mengalami luka berarti. Tuh kan, ada sisi positif ahli main layangan. Coba bapak-bapak ini di masa kecilnya nggak pernah main dan bertarung layangan. Mungkin si burung hantu akan lama tertolong yang bisa berujung pada keselamatan burung itu.
Semoga pemerintah, terutama pemerintah daerah, makin menyadari pentingnya ruang bermain terbuka bagi anak-anak, sehingga menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak tersebut untuk bermain apapun, mulai dari layangan, sepak bola, dan permainan rakyat, serta permainan lainnya. Alhamdulillah. Pemirsa, seorang pengguna TikTok baru-baru ini membagikan pengalamannya pada saat berkendara yang cukup menegangkan ketika di dalam mobil. Ya, seekor ular sanca tiba-tiba merayap di kaca depan mobil saat kendaraan melaju kencang. Siapa yang tak panik saat seekor ular berukuran besar merayap di depan mata? Sialnya hal ini dialami pengguna TikTok dengan identitas Mortem. Tolong, Heru. Astagfirullahaladzim, Beb. Mortem mengatakan di medsosnya, ia sedang berkendara dengan suaminya untuk pulang ke rumah usai jalan-jalan di mal. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, seekor ular merayap di kaca depan mobil. Sontak hal itu mengundang kepanikan. Di tengah kepanikan itu, mereka terus melaju sambil berpikir kemana akan meminta pertolongan. Mereka khawatir jika membuka pintu mobil, si ular yang memutuskan untuk melilitkan diri di kap mobil akan mencoba masuk melalui pintu yang terbuka. Gede banget, tolong, Heru. Mereka akhirnya memutuskan ke kantor damkar terdekat di wilayah Serpong. Mereka pun tiba di kantor damkar setelah menerobos sejumlah lampu lalu lintas karena khawatir si ular akan membahayakan pengguna jalan lain jika mobil berhenti. Benar saja, saat si ular hendak dievakuasi petugas damkar, satwa melata itu mencoba melawan dan bahkan hendak bersembunyi di sekitar ban mobil. Namun petugas damkar yang cekatan berhasil mengevakuasi ular sanca yang lumayan panjang itu. Lega deh. Mimpi apa? Coba tiba-tiba ada ular gentayangan di mobil. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini kembali terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Aksi pelaku terekam jelas oleh kamera CCTV. Didorong dia. Inilah video rekaman CCTV yang berhasil mendokumentasikan aksi para pelaku ketika sedang beraksi memecahkan kaca mobil hingga mengambil barang berharga milik korban yang tertinggal di dalam mobil. Pelaku menggunakan serpihan keramik busi terinspirasi dari video di jaring media sosial untuk memecahkan kaca mobil. Pelaku diamankan Jatanras Satreskrim Polresta Barelang di lokasi wisata Kota Batam. Tersangka berusaha melawan hingga akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Menurut keterangan polisi, pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pecah kaca mobil nasabah bank. Anda dana yang Anda gunakan hasil dari pecah kaca. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 2 pelaku pencurian milik seorang pengguna laptopnya di kereta komuter lain yang tertinggal berhasil ditangkap oleh kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Inilah dia pemirsa rekaman kamera pengawas saat kedua pelaku masuk ke dalam kereta komuter lain yang sudah dalam keadaan kosong di Stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Saat itu salah satu pelaku tampak mengambil sebuah tas berwarna hitam dari tempat penyimpanan barang penumpang. Keduanya lantas membawa tas yang diketahui berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapatkan laporan tersebut, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen itu memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Pemirsa, setelah ditolak warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola untuk dijadikan arena padel. Informasinya sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Surya Dharma Ali, mantan Ketua Umum P3 yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat. Pemakaman tepatnya berlokasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dewan Pimpinan Pusat P3 menyampaikan duka cita atas meninggalnya Surya Dharma Ali dan menyatakan almarhum sebagai pemimpin yang berdedikasi memperjuangkan nilai keislaman, keadilan, dan juga persatuan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pegawai perusahaan di Pulau Gadung dikejutkan dengan penemuan jasad yang telah membusuk di atap gedung perusahaan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di atas plafon bangunan sebuah perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa malam. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi jenazah lantaran kondisinya sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Diduga korban telah meninggal selama beberapa hari hingga akhirnya ditemukan. Jasad pria yang belum diketahui identitasnya ini berhasil dievakuasi, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara itu, petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP. Polisi juga menyisir sejumlah area perusahaan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Halo, berduduk nih di mana nih? Sini dulu atau gimana? Sini dulu, Pak. Siap. Sini dulu. Ya, sini dulu. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Lebak Bulus, Cilandak yang diduga dijadikan markas kejahatan siber oleh belasan warga negara asing asal Tiongkok. 11 orang WNA ditangkap dan berhasil diamankan. Inilah pemirsa detik-detik penggerebekan yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan di sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Di dalam rumah tersebut, polisi mendapati sejumlah warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di setiap kamar yang telah dipasangi perangkat elektronik, komputer, dan ponsel pintar yang diduga digunakan untuk melakukan penipuan melalui panggilan telepon. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Dari lokasi, petugas mengamankan setidaknya 11 orang WNA sebagai perangkat komunikasi dan catatan data korban yang diduga telah dipakai dalam aksi kejahatan. Pemirsa, setelah sempat terjadi penolakan dari warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola Pilar di Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi arena padel. Ya, warga pun merespon pembatalan alih fungsi lapangan tersebut dengan senang. Aktivitas penggunaan lapangan sepak bola Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat tetap berjalan normal usai adanya rencana alih fungsi lahan yang akan dijadikan lapangan padel. Tampak sejumlah anak-anak dari salah satu sekolah sepak bola berlatih dengan ceria dan penuh semangat. Eis, salah satu orang tua yang tengah mendampingi sang anak berlatih sepak bola, menuturkan dirinya sempat menolak rencana alih fungsi lahan ini. Menurutnya, manfaat lahan terbuka ini lebih banyak dibanding jika dijadikan lapangan padel. Dirinya pun merasa senang usai mendapat kabar rencana alih fungsi lahan ini dibatalkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kalau untuk diganti jadi lapangan padel tuh saya nggak setuju. Karena di sini lapangan di Jakarta Barat untuk di daerah Kedoya ya cuma ini aja. Ada sih tempat futsal, tapi kan beda karena ini kan sepak bola kan. Jadi ini lapangan satu-satunya dan ini banyak loh manfaatnya. Dipakai buat warga sekitar sini, RW sini. Untuk yang turnamen sepak bola bapak-bapak, yang lain bisa. Bentuk penolakan warga juga tampak dengan tulisan-tulisan yang tertuang di tembok lapangan. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memiliki rencana alih fungsi lahan yang memang sangat berguna bagi warga Jakarta Barat, khususnya Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Kedoya Selatan Jakarta Barat menolak rencana pembangunan arena padel di atas lapangan sepak bola Pilar. Masyarakat mengekspresikan rasa kekecewaannya dengan menggambar mural di sekeliling tembok lapangan sepak bola Pilar. Olahraga padel nampaknya sudah menjadi tren bagi masyarakat, terlebih di Jakarta. Olahraga padel yang dibanderol, penyewaan harga lahannya ini mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000 ini disambut antusias oleh masyarakat, sehingga memunculkan banyak sekali lapangan-lapangan yang dialihfungsikan sebagai lapangan padel, termasuk di tempat kami melaporkan saat ini, lapangan sepak bola Pilar, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Sejak bulan Juni lalu, pemirsa, lapangan sepak bola ini sudah tersiar kabar bahwa akan dialihfungsikan sebagai lapangan padel. Akan tetapi respon dari masyarakat juga cukup keras, pemirsa, khususnya di masyarakat Kedoya Selatan yang memang mengantisipasi begitu agar lapangan padel ini tidak dibangun di luas lapangan sebesar 4.000 meter. Dan respon masyarakat ini juga cukup menarik, pemirsa. Kita akan lihat sedikit sebenarnya seperti apa respon masyarakat yang menolak sekali olahraga padel ini dibangun di lahan sepak bola mereka. Contohnya ini di belakang saya, ada mural ataupun tulisan begitu yang menyebut bahwa rakyat kecil butuh ruang bersenang-senang. Ada pula yang menyebut sepak bola adalah alat perjuangan, dan juga ada yang dengan keras sekali menulis bahwa menolak padel sebagai olahraga orang kaya. Karena kalau kita lihat memang olahraga padel sendiri cukup tersegmentasi. Ini berbanding terbalik dengan fungsi lahan lapangan sepak bola Pilar ini yang memang digunakan bagi masyarakat Kedoya Selatan untuk bersenang-senang, berolahraga sepak bola, dan memang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis, dan mana kegiatan-kegiatan masyarakat juga masih terus dilakukan di lapangan sepak bola Pilar, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Setelah mediasi yang dilakukan oleh tingkat kelurahan hingga ke suku dinas pemuda dan olahraga sampai komisi DPRD Jakarta ini menyebut bahwa setelah mediasi dilakukan selama 2 bulan kurang lebih, akhirnya alih fungsi lahan ini dibatalkan begitu, sehingga lahan seluas 4.000 meter milik warga Kedoya Selatan ini bisa kembali menjadi milik mereka, dan ini merupakan salah satu bentuk bahwa aksi kolektif dari masyarakat ini bisa membentuk sebuah keputusan yang memang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Putri Sofia Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Pemirsa, seekor paus sepanjang lebih dari 8 meter ditemukan mati terdampar di perairan Timor Tengah Utara NTT. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, diduga terpleset dan tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam di danau bekas galian pasir di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban bernama Seno Adada Rashid ditemukan di kedalaman 7 meter di dasar danau setelah proses pencarian selama 8 jam. Ibu korban yang datang ke lokasi kejadian menangis histeris saat mengetahui putranya yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar ini ditemukan sudah tak bernyawa. Sebelum tenggelam, korban diketahui sedang bermain sepeda di dekat danau. Tak lama kemudian korban memilih untuk mandi di tepi danau. Korban diduga terpleset dan tak bisa berenang hingga kemudian tenggelam.
Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang tersangka berhasil diamankan yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penjualan bayi ke luar negeri. Inilah pemirsa ke-6 tersangka yang berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus penjualan bayi jaringan internasional ke Singapura. Ke-6 wanita tersebut diamankan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Kuburaya, dan tiba di Polda Jawa Barat pada hari Selasa malam. 4 orang diantaranya telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif, 2 lainnya tidak dilakukan penahanan karena sedang hamil. Sementara 2 pelaku masih berstatus DPO dan masih diburu oleh polisi. Sebelumnya, pada pertengahan Juli lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang berhasil menangkap otak sindikat penjualan bayi jaringan internasional. Pelaku utama sindikat penjualan bayi ke Singapura ini adalah wanita parubaya berusia 69 tahun. Komplotan ini menjual bayi ke luar negeri dengan modus adopsi. Sudah sekitar 25 bayi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dijual ke luar negeri. Pemirsa, paus sepanjang lebih dari 8 meter ditemukan mati terdampar di perairan Tengkuma, Wini, Timur Tengah Utara, NTT. Warga yang mengetahui adanya paus berukuran besar mati terdampar ramai-ramai mendatangi lokasi terdamparnya paus dan memotong daging paus. Bupati Timor Tengah Utara yang tiba di lokasi langsung menghentikan aksi warga. Bupati meminta warga agar tidak mengkonsumsi daging paus karena belum diketahui penyebab dan waktu kematian paus tersebut. Dikhawatirkan daging paus bisa membahayakan kesehatan. Pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi lebih lanjut paus ini. Sudah lakukan pelarangan di lokasi supaya tidak dilakukan pemotongan karena kita tidak tahu paus ini dia mati karena apa. Khawatirnya karena paus ini mati karena makan plastik dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh pada kesehatan. Sehingga kita sudah sarankan supaya jangan dikonsumsi. Ya pemirsa, dalam dunia jual beli, tak semua yang datang adalah pembeli. Ada yang datang hanya sekedar bertanya, ada juga yang datang rombongan tapi jarang beli. Mereka dijuluki Rohana dan Rojali. Nah, tapi untungnya itu Rohana bukan Rehana ya. Nah, ini memang terdengar lucu nih, tapi bagi para pedagang mereka adalah mimpi buruk di tengah keramaian. Lalu apa dampaknya pemirsa bagi para pelaku usaha kecil? Berikut informasinya. Inilah wajah pusat perbelanjaan hari ini. Ramai, tapi belum tentu ramai rezeki. Lalu lalang pengunjung padat, penuh tanya, tapi sepi transaksi. Mereka datang mencoba menawar, lalu pergi tanpa membeli. Istilahnya Rojali, rombongan jarang beli, dan Rohana, rombongan hanya nanya. Dan masih ada lagi istilah lain bagi pengunjung pusat perbelanjaan. Ramai datang, banyak tanya, bahkan sempat hingga mencoba, namun ujung-ujungnya bilang, muter-muter dulu ya kak. Mereka disebut dengan Rojali dan Rohana atau rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Saat ini saya sedang berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk melihat langsung bagaimana respon pedagang tentang istilah tersebut. Ikuti saya. Istilah Rojali dan Rohana beredar luas di media sosial. Awalnya hanya candaan pedagang online, kini jadi istilah yang menggambarkan perilaku konsumen kekinian. Iya, sebelumnya udah lama sih kata Rojali dan Rohana itu. Apa itu coba jelasin? Rojali itu rombongan jarang beli, Rohana rombongan hanya nanya-nanya. Tanah Abang paling banyak. Iya. Dampaknya
Kalau lagi rame tuh, biasanya yang beli satu, yang nganter banyak, se-RT gitu. Bagi pedagang kecil, waktu adalah uang. Energi untuk melayani Rojali dan Rohana bisa jadi tak sepadan dengan hasil yang didapat. Apalagi jika itu terjadi berkali-kali dalam sehari. Omset harian pun bisa tergerus hanya karena terlalu banyak tanya. Udah milih-milih di kita, milih-milih coba-coba, akhirnya Mbak saya lihat-lihat dulu ya, muter-muter dulu, akhirnya nggak datang lagi. Iya. Ini berdampak nggak sih sama tokonya nih kalau ada banyak Rojali Rohana? Nah iya pasti. Pasti ya. Harapannya apa untuk ibu-ibu dan bapak Rojali Rohana di luar sana? Buat ibu-ibu, kalau yang ini jangan PHP lah Bu. Kalau emang nggak niat beli, jangan apa. Ini kadang udah kita siapin barangnya, tiba-tiba ibunya muter-muter dulu ya Mbak, katanya gitu. Meski hanya sekedar nanya, bagi pedagang kecil yang mengandalkan omset harian, Rojali dan Rohana kadang menjadi beban tersendiri. Tapi bagaimana dari sisi pembeli? Apakah mereka bersalah atau justru menganggap itu bagian dari hak sebagai konsumen? Iyalah, kita harus pilih mana yang bagus. Walaupun ya alhamdulillah ya murah meriah, tapi bahannya harus oke. Nah, itu aja, mempertahankan aja harga di sini, jadi kami jualnya pun enak. Jadi selain nanya kualitas, harga pun juga? Iya, harga pun juga mereka tanya gitu kan. Terima kasih Ibu. Nah, kasih. Di era digital, konsumen banyak pilihan. Mereka terbiasa membandingkan harga, kualitas, dan layanan sebelum membeli. Tapi tak jarang kebiasaan ini menjadi beban psikologis bagi para pedagang kecil. Apalagi jika mereka mengandalkan platform online yang penuh chat masuk tapi nihil transaksi. Selain itu, sebagai dari kelompok ini, ada juga pedagang tempat lain yang datang untuk mencari referensi dan harga terbaik. Ya, kebanyakan kan baru main-main gitu, Neng. Sekalian main, jalan-jalan, cuci mata gitu. Kalau kita makan emang buat jual lagi ya, jadi kita mah belanja cari yang model, bagus, terutama bahannya gitu, Neng. Yang adem. Ibu-ibu sekarang kan yang penting bahannya nyaman gitu. Jadi yang kalem-kalem, yang buat tua muda masuk. Bagi pelaku UMKM, meladeni semua pertanyaan pembeli adalah bagian dari usaha. Namun di tengah kompetisi ketat dan margin keuntungan yang kecil, fenomena Rojali dan Rohana justru menambah tekanan emosional. Apakah ini bisa dianggap sebagai bagian dari dinamika pasar? Fenomena masyarakat hanya lihat-lihat saja di pusat perbelanjaan, rekreasi, hiburan keluarga tanpa melakukan pembelian barang sekunder dan tersier, ini ada beberapa indikasi. Salah satunya adalah daya beli masyarakatnya memang sedang turun. Ini dilihat dari banyaknya jumlah PHK, simpanan perorangannya rendah, pertumbuhan kreditnya juga rendah. Jadi masyarakat yang punya uang, mereka pun belanjanya di luar negeri, sementara yang menengah ke bawah, ya mereka hanya memanfaatkan mall untuk makanan minuman. Tapi dalam proses transisi menjadi leisure economy atau ekonomi yang basisnya adalah rekreasi dan hiburan di pusat perbelanjaan, ini tugas pemerintah untuk selain meningkatkan daya beli masyarakat, tapi juga harus bisa menginisiasi bazar, festival, sehingga yang kelas menengah yang masih punya uang itu tertarik untuk berkunjung ke mall. Ada night sales misalnya, dan pusat perbelanjaan juga harus lebih inovatif untuk menarik lebih banyak tinen di sektor makanan, minuman, dan hiburan keluarga. Dari sisi pemerintah mungkin harus ada diskon, tarif khusus yang bisa diberikan kepada tinen-tinen, khususnya skala UMKM, sehingga mereka bisa tetap bertahan di pusat perbelanjaan, bisa diskon tarif listrik juga selama 6 bulan misalnya. Tapi di sisi yang lain, harus ada level of playing field yang lebih adil antara para pedagang platform e-commerce dengan para penjual yang ada di pusat perbelanjaan. Karena biaya operasionalnya tentu berbeda dan aturan mainnya harus lebih jelas. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara mereka yang berjualan di tinen, di pusat perbelanjaan atau mall dengan mereka yang melakukan perdagangan secara online. Antara keinginan untuk hemat dan hak bertanya, pembeli merasa wajar menelusuri banyaknya pilihan sebelum memutuskan membeli. Namun bagi penjual, interaksi tanpa transaksi tak selalu mudah diterima. Dari sinilah tarik-menarik emosional antara dua pihak terjadi.
Fenomena ini tak hanya bicara soal uang, ia bicara soal empati, daya tahan mental, dan etika interaksi di ruang jual beli. Rojali dan Rohana mungkin hanya istilah candaan, tapi dampaknya nyata dan perlu jadi refleksi bersama. Istilah Rojali dan Rohana boleh jadi hanya candaan, namun bagi pelaku usaha kecil ini merupakan realitas ekonomi yang makin kompetitif. Nah, jadi siapa yang masih jadi Rojali dan Rohana? Dari Jakarta, Yulia Tridewi Gunawan Priyo, TV One mengabarkan. Kobaran api yang melahap ratusan kios di Pasar Taman Puring beberapa hari lalu menyisakan puing dan pilu para pedagang. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali bersama kami pemirsa. Kobaran api yang melahap ratusan kios di Pasar Taman Puring beberapa hari lalu menyisakan puing dan pilu para pedagang. Bagi mereka yang telah berjualan puluhan tahun, tidak hanya kehilangan barang dagangan, namun juga kesenangan dan juga kenangan sumber penghasilan. Kebakaran yang terjadi di pasar Senin malam 28 Juli lalu menghanguskan ratusan kios yang ada di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Terjadi pada waktu pasar sudah tutup. Para pedagang tak sempat menyelamatkan barang sumber penghasilan mereka. Seperti inilah kondisi Pasar Taman Puring yang dilalap api pada Senin malam 28 Juli yang lalu. Kobaran api yang sangat panas ini menghanguskan sekitar ratusan atau 600 kios yang ada dan menyisahkan kisah pilu para pedagang yang kini harus kehilangan mata pencariannya. Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 6 sore. Kobaran api yang melahap kios-kios di Pasar Taman Puring berawal dari salah satu kios yang berada di bagian depan pasar. Dagangan yang mayoritas berupa pakaian, sepatu, hingga alat elektronik membuat api cepat menyebar ke penjuru pasar. Pasar yang telah puluhan tahun berdiri ini menjadi denyut ekonomi warga, terutama bagi mereka, para pedagang. Udah berapa tahun Pak jualan? Saya dari 2001 pas moneter. Jualan apa Pak? Bermacam-macam sih, dari pecah belah, keramik, sampai lampu-lampu hias. Pada waktu hampir mau kejadian, saya turun ke bawah sekitar jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang saya turun ke bawah karena kan kita nggak tahu ya sikonnya sebagai apa. Tutup aja dengan hari seperti biasa, tutup ke bawah. Setelah tutup aman, semua terkendali seperti biasanya. Saya turun ke bawah, ngobrol dulu di parkiran. Setelah ngobrol bla bla bla, sekitar 10 menit lagi dapat kabar api dari menyala. Saya hampir nggak percaya, dari teman saya kasih kabar. Akhirnya saya balik ternyata api udah besar. Ya hanya bisa nonton aja, nggak bisa menyelamatkan barang saya. Ya harapannya, kita kan semua udah timpa musibah seperti kayak gini, harapannya supaya kami bisa berjualan kembali dengan apa adanya. Oh, kalau kerugian ya banyak. Itu soalnya kemarin sore baru masuk sepatu orang gitu. Biasanya kan langganan saya naro berapa hari, baru di WA saya baru ngambil gitu, nggak ditungguin. Soalnya itu barang bukan barang-barang murah gitu yang servis saya. Ban saya gitu yang udah lama di sini, semoga ya dibangun lagi aja gitu. Sebelum dibangun ya gimana gitu solusinya gitu, dikasih tempat dulu gitu. Soalnya saya kan tanggung jawabnya banyak gitu. Dari belajar dagang ya sampai sekarang, dari bujang lah istilahnya saya di sini, udah hati saya udah melekat di Taman Puring karena udah
sampai sekarang ini kan udah berapa tahun kan gitu kan. Ya apa namanya, karena saya dari Pujang sampai ya ngidupin anak istri sampai sekarang, memang pendapatan dari Taman Puring saya, istilahnya berjuang di Taman Puring gitu ya. Apa namanya ya, keinginan saya istilahnya ya semoga cepat dibangun lagi. Saya apa namanya, dan dengan ya ngikutin ya teman-teman pedagang yang lain, kata ya teman gitu dibangun, saya ngikut aja lah. Kalau misalnya dibangun ya alhamdulillah gitu. Biar apa namanya, tetap saya berjuang di sini lagi karena memang udah hidupnya saya dari Pujang di sini. Meski popularitasnya mulai redup, tapi bagi para pedagang, pasar Taman Puring menjadi saksi perjuangan hidup mereka mencari rezeki. Kini mereka hanya bisa pasrah dan berharap pasar Taman Puring dapat hidup kembali seperti sedia kala. Meski api telah padam, namun bara persoalan masih menyala. Kini kondisi pasar Taman Puring yang tinggal puing dan juga menyisakan pertanyaan. Kemana serta bagaimana nasib para pedagang yang kehilangan mata pencariannya? Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan. Tim gabungan kembali menyisir ladang ganja di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kami berikan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Perang terhadap narkoba. Tim gabungan Kodim 0212 Tapsel Polri BNN Mandailing Natal dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja kembali lagi melakukan penyisiran ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari hasil patroli kawasan hutan lindung di Bukit Tor Sihite, petugas berhasil menemukan ladang ganja siap panen seluas 3 hektar. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam menelusuri Bukit Tor Sihite, tim gabungan Kodim 0212 Tapsel, BNNK, Mandailing Natal, Polri, dan Satpol PP berhasil menemukan ladang ganja seluas 3 hektar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sedikitnya 30.000 batang pohon ganja siap dipanen di atas lahan seluas 3 hektar. Berhasil ditemukan tim gabungan di 3 lokasi berbeda di puncak bukit dan lereng bukit. Sayangnya petugas tidak menemukan para petani yang menanam pohon ganja di lokasi hutan lindung Tor Sihite. Ladang ganja yang kita temukan kurang lebih ada 3 hektar, di mana terdapat 3 klaster. Satu klaster kurang lebih 1 hektar dengan jumlah tanaman kurang lebih 5.000 sampai 8.000 pohon ganja. Memang hari ini cukup luar biasa medan yang ditempuh, kurang lebih dari desa terakhir tadi kurang lebih 4 jam kita berjalan kaki, 4 sampai dengan 5 jam, akhirnya menemukan wilayah yang ditanami oleh ladang ganja. Pemirsa, pelaku pembunuhan seorang pria yang mayatnya terikat tali tambang di dalam jurang sedalam 30 meter di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Motif pembunuhan dipicu persoalan asmara yang melibatkan pelaku korban dan istri pelaku. Adi Wibisono, warga desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ditangkap tim Jatanras Polresta Pati dan Unit Reskrim Polsek Kayen di rumahnya. Adi Wibisono terbukti telah membunuh, memasukkan ke karung, dan membuang mayat tetangganya Kukuh Rianto ke jurang sedalam 30 meter di Dukuh Kuyangan, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Pati. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku cemburu karena korban selingkuh dengan istrinya. Kemudian tersangka ini mengecek isi HP daripada istrinya, itu istri Wesam. Kemudian menemukan cat-catan, percakapan antara istri dan korban. Ya. Kemudian juga tersangka menemukan foto istri dan korban di salah satu kamar hotel. Ya. Setelah ditanya, tersangka istri mengakui melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali. Kemudian setelah diajak minum-minum, tersangka dan korban terlibat cekcok. Ya.
Kemudian akhirnya korban diajak tersangka ke belakang. Ya, selanjutnya korban dipukul oleh tersangka dengan batu sebanyak 1 kali mengenai belakang kepala korban. Kemudian korban tersungkur dan dalam keadaan terlungkup, korban dipukul lagi sebanyak 2 kali dengan batu yang sama. Kemudian dipastikan benar-benar meninggal. Korban ditelanjangi, tangan diikat, dimasukkan dalam karung. Peristiwa ini berawal dari adanya penyimpangan seks antara pelaku, istri, dan korban. Penyimpangan seks tersebut berlanjut ke hubungan asmara antara istri pelaku dan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdur Rohim, TV One, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehan Mezia. Dan saya Anatea Alita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.